Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan berbagi resep perkedel kentang, teman-teman. Nah, ini perkedel ini rasanya gurih dan dijamin ketika digoreng tidak pecah. Nah, kita lihat dalamnya juga lembut, rasanya enak. Yuk, langsung aja kita intip apa saja bahan dan bagaimana cara pembuatannya. Cus. Bahan-bahannya adalah ada setengah kilogram kentang, ini yang isi 3 ya teman-teman. Ada setengah ons daging yang sudah direbus, 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, yang 2 siung bawang merah ini akan jadi bawang goreng, 1,5 sendok teh garam, kaldu secukupnya, pala secuil, ini merica 5 butir, lalu ada telur dan 2 batang seledri. Lanjut ke cara pembuatannya. Langkah pertama, kita kupas kentang yang telah dicuci ya, dan potong-potong kentang seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa setelah kita mengupasnya, kita taruh kentang dalam rendaman air. Begitu pula setelah kita memotongnya, kita juga harus menaruh kentang dalam rendaman air, supaya fungsinya biar kentang itu tidak menghitam, teman-teman. Setelah kentangnya terkupas, kita goreng bawang merah dan bawang putih hingga kecoklatan. Setelah itu, lanjut kita goreng kentangnya. Setelah kentangnya tuh berwarna kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita bisa mengangkatnya. Kita selesaikan goreng kentang sampai selesai ya teman-teman. Nah, sambil menunggu kita goreng kentang sampai selesai, kita bisa iris bawang, iris daun seledri, dan parut daging. Nah, fungsi daging ini biar gurih teman-teman. Nah, daging ini memberi rasa gurih pada perkedel ya. Jadi biasanya kalau saya beli daging 1 kilo atau setengah kilo gitu, saya akan sisihkan sedikit daging untuk perkedel, karena perkedel ini menu favorit keluarga ya. Jadi kalau tanpa daging, saya pernah bikin perkedel tanpa daging, rasanya kurang nendang ya teman-teman. Jadi untuk daging ini jangan di skip. Lanjut, kalau semua bahan sudah siap, kita mulai haluskan pala dan merica bubuk. Kalau pala dan mericanya itu kita pakai semua bubuk, nggak masalah, nggak perlu dihaluskan. Nah, ini saya pakai semua butir ya. Nah, ini kita haluskan sampai tidak bergerindil. Begitu pula dengan bawang merah, bawang putih, kaldu, dan garam. Semua bumbu kita haluskan dulu ya teman-teman. Ini tadi bawang merah dan bawang putih ketika digoreng nggak perlu diiris-iris dulu ya teman-teman, jadi kita goreng utuh saja. Nah, setelah semua bumbu ini halus, kita bisa mulai menghaluskan kentangnya teman-teman. Nah, kita haluskan seperti ini. Bikin perkedel ini simple teman-teman, dia nggak ribet, cuman goreng-goreng utuh, haluskan sudah. Ini simple bikinnya, rasanya juga enak, dan ini bikin lagi ya makanannya. Nah, setelah kentangnya ini halus, bumbu dan kentang ini semua tercampur ya teman-teman, ini kita bisa mulai masukkan daging yang sudah direbus, seledri yang sudah diiris-iris, dan bawang gorengnya ini ya teman-teman. Nah, seledri ini memberikan aromatik khas pada perkedel. Jadi saya pernah bikin perkedel, si seledrinya ini kurang, tetap saya pakai tapi kurang, rasanya juga kurang khas perkedel ya. Begitu pula dengan bawang goreng. Bawang goreng ini memberikan efek gurih, jadi jangan di skip ya teman-teman.
Ini kita campur agar semua bahan itu rata ya teman-teman. Semua kebagian daun seledri, semua kebagian daging, dan semua kebagian bawang gorengnya. Nah, setelah semua bahan tercampur, kita bisa masukkan telurnya. Ini saya masukkan setengahnya aja teman-teman. Fungsi telur di sini adalah sebagai perekat. Jadi kalau ada perkedel yang kita goreng itu pecah, mungkin juga karena nggak ada telurnya ya teman-teman. Karena telur ini akan merekatkan adonan si perkedel ini tadi, kentang yang sudah hancur tadi. Nah, ketika tanpa telur, kentang yang hancur ini digoreng dalam minyak panas, dia akan ambiar gitu ya. Jadi ini dilem pakai si telurnya tadi. Nah, kalau sudah tercampur, kita bisa mulai membentuknya ya teman-teman. Kalau merasa lengket, tangannya bisa dikasih minyak dulu biar tidak lengket. Oke, kita bentuk sesuai selera. Ini ukurannya setengah dari perkedel yang biasa dijual di rumah makan Padang. Saya sengaja bikin kecil-kecil karena ini untuk rumah ya. Nah, ini jadinya teman-teman. Nah, kita bisa menghitung jumlahnya ada 21. Ini di sini ada 17 karena sudah ada yang nggak tahan tadi minta digorengin perkedel. Nah, kalau sudah, kita bisa menggoreng. Sebelum digoreng, ada sisa telur tadi, kita kocok. Kita balurin perkedel di dalam kocokan telur tadi, lalu kita goreng. Ini saya pakai minyak sedikit, minyak bekasnya goreng kentang dan bumbu tadi ya teman-teman. Kalau saya bikin perkedel biasanya minyaknya nggak banyak, karena habis goreng perkedel minyak itu akan berbusa dan keruh. Jadi mending kita pakai minyak sedikit, karena setelah itu nggak akan bisa dipakai lagi. Jangan lupa dibalik-balik gitu ya teman-teman. Nggak perlu berkali-kali baliknya, cuman sekali aja, hanya untuk meratakan telurnya saja. Nah, kita goreng sampai warna perkedelnya ini kecoklatan. Nggak lama teman-teman ini gorengnya, jadi jangan ditinggal ya teman-teman. Nah, setelah berwarna kecoklatan, kita bisa mulai mengangkatnya. Lanjutkan sampai perkedelnya ini habis. Nah, ini gurih rasanya, tahan juga. Saya masak pagi, sengaja saya sisahin. Kalau nggak saya sisahin sudah habis ya. Saya sisain, saya uji ketahanan. Ternyata untuk besok siangnya pun ini masih tahan. Nah, ini sudah jadi perkedelnya. Baunya itu harum, gurih baunya. Gurihnya itu dari bawang goreng, dari telur, dari daging, dan dari kentang. Kentang sendiri itu salah satu bahan baku yang bisa bikin makanan gurih ya. Nah, ini coba kita lihat dalamnya teman-teman. Ini dalamnya lembut ya, makanya ini bisa dipakai untuk empasi juga. Jadi saya dulu empasi anak saya, salah satunya perkedel, karena dalamnya ada proteinnya, ada dagingnya, ada telurnya, juga ada karbohidratnya. Cuman untuk merica dan palanya bisa di skip, atau mericanya dikasih dikit aja. Nah, rasanya gurih teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton sampai selesai. Selamat mencoba.